Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana menentukan medan listrik di titik berjarak D dari pusat cincin berjari-jari R dengan muatan Q. Nah, misalkan kita memiliki cincin yang berjari-jari A. Nah, cincin tersebut mengandung muatan Q yang tersebar secara merata. Artinya, jumlah muatan persatuan panjang cincin adalah konstan. Nah, kita akan mencari kuat medan listrik sepanjang sumbu cincin, yaitu pada posisi yang berjarak H atau D, bebas ya. Kita sekarang menggunakan H saja. Dari pusat cincin seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita ketahui keliling cincin adalah S sama dengan 2V dikalikan dengan A. Dan kerapatan muatan cincin atau muatan perpanjang adalah lambda Q per S sama dengan Q per 2VA. Karena nilai S adalah 2VA. Nah, selanjutnya, jadi untuk mencari medan yang dihasilkan muatan cincin itu, kita bagi cincin atas bagian-bagian kecil sebanyak N buah. Jadi panjang tiap bagiannya itu adalah delta S sama dengan S per N. Nah, jika N cukup besar, maka delta S itu akan cukup kecil sehingga tiap bagian dapat dipandang sebagai muatan titik. Dengan demikian, hukum Coulomb untuk muatan titik dapat digunakan untuk menghitung medan yang dihasilkan oleh delta S. Nah, selanjutnya, muatan yang dikandung tiap elemen adalah delta Q sama dengan lambda dikalikan dengan delta S, sehingga besar medan listrik pada titik pengamatan yang dihasilkan oleh elemen muatan ini adalah delta S sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan delta Q per R kuadrat. Atau bisa dituliskan juga dengan delta E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dikalikan dengan delta S per R kuadrat. Karena kan Q sama dengan lambda dikalikan dengan delta S. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan dalil dari Pitagoras, maka diketahui bahwa R kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga delta E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dikali delta S per H kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kita perhatikan medan delta E. Arahnya itu membentuk sudut theta dengan sumbu cincin. Nah, medan tersebut dapat diuraikan atas komponen vertikal delta EY dan horizontal delta EX, yaitu delta EY sama dengan delta E dikalikan dengan cos theta dan delta EX sama dengan delta E dikalikan dengan sin theta. Nah, komponen arah horizontal akan saling ditiadakan oleh komponen arah horizontal elemen kawat yang berada dalam posisi diametral. Setelah jumlahnya semua medan dihasilkan, semua komponen, maka yang dihasilkan hanya komponen arah vertikal atau yang sejajar dengan sumbu saja. Jadi kita tidak perlu melanjutkan perhitungan untuk komponen arah horizontal. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa cos theta sama dengan H per R atau sama dengan H per akar dari H kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, itu tuh substitusikan ke dalam persamaan medan arah vertikal, maka kita dapat menulisnya dengan delta EY sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda delta S per H kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan dengan H per akar dari H kuadrat ditambah A kuadrat. Maka hasilnya adalah delta EY sama dengan 1/4 pi dikali epsilon 0 dikalikan dengan lambda H delta S per H kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2. Dengan demikian, medan total yang dihasilkan, jadi medan total yang dihasilkan pada arah vertikal saja ya, adalah E sama dengan sigma delta EY sama dengan sigma 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda H delta S per H kuadrat ditambah A kuadrat 3/2.
sama dengan 1/4 pi epsilon 0 delta dikalikan dengan delta H per H kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2 sigma delta S. Nah, kita ingatkan tadi bahwa sigma delta S adalah jumlah panjang semua elemen cincin yang tidak lain merupakan keliling cincin. Dengan demikian, E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dikali H per H kuadrat ditambah A kuadrat 3/2 dikalikan dengan 2 pi dikalikan dengan A. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa lambda dikalikan 2 pi A itu adalah sama dengan Q, yaitu muatan total cincin. Maka medan total pada sumbu cincin adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q H per H kuadrat ditambah A kuadrat 3/2. Nah, persamaan satu tersebut juga bisa dituliskan dengan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per A kuadrat dikalikan H per A per lagi 1 ditambah H per A pangkat 3/2. Nah, selanjutnya kita dapat mengamati pada persamaan 1 jika posisi pengamatan sangat jauh atau H lebih jauh dari A, maka H kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan H kuadrat, sehingga kita dapat melakukan aproksimasi. Jadi hasilnya itu adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q H per H kuadrat pangkat 3/2, atau hasilnya itu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per H kuadrat. Nah, ini adalah ungkapan kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik pada jarak H. Dengan demikian, pada jarak yang sangat jauh, maka cincin berperilaku sebagai sebuah titik. Nah, dari persamaan yang dua tadi, kita dapat langsung menentukan kuat medan listrik di pusat cincin. Pada lokasi itu, H sama dengan 0, sehingga E sama dengan 0. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.